Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Oke. Teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, sebelum kita berdiskusi pada hari ini, kita harus seruput kopi kita dulu agar hidup kita tidak sepanang dan lebih bisa santuy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Oke, teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, hari ini kita akan berdiskusi membedah tentang pengantar filsafat 2, yang mana ini meneruskan pada materi sebelumnya atau minggu kemarin, yakni tentang pengantar filsafat 1. Maka saya himbau untuk teman-teman yang belum nonton videonya bisa nonton di link yang akan saya taruh di atas agar bisa nyambung, karena setiap materi demi materi memiliki korelasi tersendiri. Oke, saya harap teman-teman bisa menikmatinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada poin-poin yang menjadi materi, bahan materi kita untuk hari ini. Jadi poin yang pertama tentang sebuah pertanyaan, kenapa setiap orang harus berfilsafat? Oke. Kalau minggu kemarin kita sudah membedah tentang perbedaan antara seorang ahli filsafat dan seorang filsuf, yang mana tidaklah kita harus menjadi seorang ahli filsafat yang harus tahu pemikiran tokoh ini, itu, tapi setidaknya kita menjadi seorang filsuf bagi diri kita sendiri, yang mana kita mampu merefleksikan dan mampu mempertanggungjawabkan setiap putusan yang kita tentukan. Oke, kenapa setiap orang, kembali lagi, kenapa setiap orang harus berfilsafat atau menjadi seorang filsuf? Jawaban yang pertama, karena filsafat mengajak manusia pada umumnya untuk berpikir lebih serius pada segala aspek kehidupan kita. Oke. Kita ambil sebuah sampel contoh. Mungkin kita seorang muslim, kita harus uji juga, kita harus pikirkan, uji secara serius. Kita kasih satu pertanyaan, yakni kenapa sampai hari ini kita tetap menjadi seorang muslim, kenapa kita bertahan menjadi seorang Islam sampai pada detik ini. Jika kita seorang muslim, jangan pernah berbicara bahwasanya saya seorang muslim karena orang tua saya seorang muslim, saya ikut-ikutan orang tua saya. Yang menjadi pertanyaan balik, jika orang tua kita atau kita dilahirkan dengan kondisi orang tua kita dalam agama non-muslim, yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan tetap menjadi seorang muslim? Lantas siapa kita? Apa agama kita? Kenapa sampai hari ini kita tetap menjadi seorang muslim? Nah, ini harus kita uji. Bahkan hal semacam ini tidak hanya berlaku pada aspek-aspek tertentu, bahkan dalam aspek terkecil pun harus kita pikirkan secara serius dalam segala aspek kehidupan. Oke. Jawaban yang kedua, yakni karena filsafat mengajak kita untuk mencari suatu kebijaksanaan yang relevan. Apakah ada kebijaksanaan yang tidak relevan? Oh, banyak. Satu kasus contoh, kita tahu bahwasanya membantu orang itu baik, bener gak? Nah, bijaksana kan kita membantu orang. Tapi kita harus membantu orang juga harus kita pikirkan tentang keadaan kita ketika itu. Kita mau ngutangin orang, contoh, ngasih orang utang, tapi kita sendiri nggak ada duit, ya jangan diutangin. Yang ada nanti malah kita ngutang balik ke orang,
ujung-ujungnya malah gali lubang tutup lubang. Harus fair. Kalau kita punya uang, kita bantu orang. Tapi kalau kita nggak ada uang, ya udah kita bilang apa adanya. Seperti itu. Atau dalam kasus contoh dalam mencari ilmu atau belajar. Dalam belajar atau mencari ilmu, alangkah baiknya harus memiliki relevansi terhadap kehidupan kita. Setiap filsafat memiliki zaman yang mana memiliki corak diskursus sesuai pada zamannya. Contohlah filsafat alam atau filsafat Yunani kuno, yang mana corak diskursusnya terkait tentang hal yang sifatnya kosmologis. Masuk pada filsafat klasik, corak diskursusnya terkait tentang hal yang sifatnya antropologis. Abad pertengahan masuk kepada corak diskursus yang lebih kepada hal yang sifatnya teologis dan sebagainya. Loh, semuanya itu penting, tapi yang untuk kita lebih seriusin adalah hal yang memiliki relevansi terhadap kehidupan kita. Untuk yang lebih dahulu-dahulu yang dulu pernah dipelajarin cukup menjadi bahan sejarah. Kita tahu, oh dulu tuh ada yang namanya Mbah Thales yang mana membedah tentang archi atau asal muasal dari alam semesta, tentang air, atau Heraklitus, Parmenides, Zeno, atau Anaximenes, Pythagoras dan lain sebagainya. Cukup jadi bahan sejarah untuk kita tahu. Nggak usah diperdebatkan, karena itu sudah tidak relevan. Kita cari, kita perdebatkan soal hal yang memang memiliki relevansi pada kehidupan kita hari ini. Tuh. Nah, itu semua dalam rangka untuk menguji hidup kita agar kita mampu menuju suatu kehidupan yang berkualitas. Maka itulah kenapa setiap orang harus berfilsafat. Oke. Untuk poin yang kedua, yakni kita akan berbicara tentang tugas-tugas filsafat. Tugas filsafat di sini ada 3. Yang pertama, ini memperjelas konsep. Yang kedua, mengkritisi. Dan yang ketiga, membangun argumen. Oke, kita bedah satu persatu. Tentang memperjelas konsep atau hal yang sifatnya definitif. Banyak kita temui mungkin persoalan-persoalan mahasiswa baru atau maba. Sering mereka dalam sebuah diskusi, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah keduren, yang ujung-ujungnya mereka sendiri gak paham tentang definisi dari apa yang mereka katakan. Contoh, oh, kita sebagai mahasiswa harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kemahasiswaan untuk menjadi seorang agen of change, agen of balance, dan sebagainya. Kita coba tanyakan satu-satu. Apa artinya internalisasi? Apa artinya integrasi? Apa artinya agen? Apa artinya change? Apa artinya nilai? Wih, gue gak bingung, kupuh. Karena terkadang kita itu terlalu sering diperdebatkan kepada suatu hal yang pada ujung-ujungnya itu sama saja, atau dua hal yang kita perdebatkan itu memiliki kandungan hakikat yang sama dengan beberapa mungkin pendekatan yang berbeda. Maka kita belajar tentang sebuah shifting paradigm. Shifting paradigm itu apa tuh? Bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dari banyak sudut pandang. Contohlah, tak kasih contoh buku. Menurut sampean ini buku warnanya apa? Oh, ini buku warna coklat. Menurut saya ini buku warnanya putih. Pertanyaannya, siapa yang benar, coklat atau putih? Coba kita balik. Loh. Tapi kan saya melihat dari kacamata saya sendiri buku ini berwarna coklat loh. Saya juga melihat dari kacamata saya ini buku warna putih. Nah, ini kan merupakan hal yang sama, ujung-ujungnya semua benar, hanya karena sudut pandang dan cara pendekatannya berbeda akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang mana pada dasar ini suatu hal yang sama. Maka inilah pentingnya bagaimana kita memperjelas suatu konsep atau definitif agar kita tidak bingung, tidak mendebatkan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Oke ya, tuh. Yang kedua,
Tadi tugasnya itu mengkritisi. Ingat, mengkritisi itu kita meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Tidak segalanya mengkritisi itu berbicara tentang anti, tidak. Tapi meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Maka kalau kita melihat ada orang bertindak laku kok tidak sesuai pada porsi, harus kita pertanyakan. Nah, ini namanya mengkritisi. Tidak selalu berbicara tentang anti. Dan yang terakhir tentang membangun argumen. Ini adalah tugas filsafat. Membangun argumen itu kalau kita simpulkan dengan hal yang sifatnya sederhana atau bahasa sederhana itu menggunakan istilah atau pertanyaan yang berkaitan tentang kalau enggak mengapa, kenapa. Kalau kita menanyakan dengan pertanyaan kalau enggak mengapa, kenapa, pasti jawabannya akan mengandung unsur argumentasi. Percaya atau tidak percaya silahkan dicoba. Kita ngopi dulu biar santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti itu. Ini semuanya istilahnya kita sering sebut dengan istilah refleksi. Yang namanya refleksi ini nanti akan melahirkan suatu hal yang bernama aksi. Dan proses dari perubahan refleksi menuju aksi itu namanya transformasi. Maka jangan pernah kalian aksi tanpa refleksi. Tuh, satu hal yang penting. Jangan pernah kita melakukan aksi tanpa sebelumnya kita melakukan refleksi. Oke? Itu adalah sekilas mungkin materi kita pada hari ini tentang pengantar filsafat 2. Cukup singkat, semoga juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Oke? Kita ngopi dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim.